Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amanna billah wa birsuli tawakkalna la hawla wa la quwwata illa billah. Wa la hadiniyah mitus salihah. Allahumma tahir qulubana bi hidayatika ya Allah bi rahmatika ya arhamar fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Allahumma atina bi ilman nafi'a wa wasi' arzaqana wa hdina subul salam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan materi kemarin, di mana materi akal yang tidak disertai dengan hidayah Allah, maka orang itu tertutup mata hatinya. Orang itu yang tidak mendapatkan hidayah Allah hanya berdasarkan logika akalnya saja, sehingga dia hanya dapat menyaksikan kehidupan dunia ini saja, hanya berdasarkan rasionalnya saja. Maka orang yang tertutup mata batinnya, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diberitahukan atau tidak diberitahukan, kalau dia hanya berdasarkan dohirnya, logika akalnya saja, maka hati yang tertutup tidak bisa menyaksikan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, baik pada ciptaan-ciptaan Allah maupun daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kita melanjutkan materi yang ketiga, yaitu memang sungguh benar kalau manusia itu ada kelebihan dari makhluk yang lain yang dikarenakan adanya akal. Manusia khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu diciptakan oleh Allah kesempurnaan. Fisiknya sempurna, kemudian ditempati akal sebagai perbandingan dengan makhluk-makhluk lainnya. Al-hayawan, ya, makhluk lainnya, an-nabat. Beda manusia dengan hewan. Hewan ada nafsu, tidak ada akal, instingnya saja, ghorizohnya saja, nalurinya saja berdasarkan nafsu. Tapi kalau manusia ada ghorizohnya, naluri, ya, naluriyahnya itu, kemudian ada akalnya, nafsunya, ada ghorizah naluriyahnya. Itulah perbedaan yang terjadi kepada makhluk lainnya. Maka Allah katakan manusia itu adalah manusia yang paling sempurna.
kita insanun kamil, insan yang paling sempurna, yaitu mempergunakan akal yang disertakan dengan hidayah Allah. Disertakan dengan hidayah Allah, dengan petunjuk bimbingan Allah. Kalau dengan akal saja manusia tidak dapat membuatkan ittisal, pertalian. Membuat ittisal, yaitu pertalian kepada Allah, menghubungkan kepada akal yang tertutup, otomatis tidak dapat menyaksikan, saya katakan tadi, ciptaan Allah dan peristiwa-peristiwa alam yang terjadi. Itu mereka tidak sampai kepada apa yang dikatakan dengan kejadian alam ini dihubungkan kepada suasana sifat Allah. Jadi kalau kita kupas yang ketiga ini, orang yang memiliki akal dengan hidayah Allah dalam memahami ilmu tauhid, menghubungkan takluk kodrat iradat ilmu, kodrat iradat ilmu dihubungkan dengan suasana alam. Jadi kalau bahasa tauhidnya itu adanya sifat takluk, sifat alam yang bergantung kepada ciptaan Allah, kekuasaan, kehendak Allah, adanya takluk kodrat dan takluk iradat serta takluk ilmu. Ya. Maka ittisalnya, pertaliannya kita hubungkan dengan suasana alam ini, peristiwa yang terjadi. Kalau akal yang mendapatkan hidayah Allah, pasti dia menghubungkan dengan semua kejadian-kejadian ini merupakan suatu iktibar, suatu tanzir, peringatan Allah, pembelajaran bagi kita sebagai hamba-hamba Allah, bagi orang-orang yang akal dan hatinya mendapatkan petunjuk Allah. Tapi sebaliknya yang dikatakan di sini, tetapi dengan akal saja manusia tidak dapat membuat ittisal kepada Allah. Artinya orang yang tertutup mata batinnya, mata hatinya, hanya mengandalkan akalnya saja, sehingga dia berbicara seperti gembul, gemar ngibul. Contohnya kemarin sudah saya jelaskan, nah peristiwa di bulan Rajab ini pada tanggal 27 Rajab yang merupakan peringatan bagi kita selalu memperingatinya, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi. Bagi orang yang punya akal, mereka menyatakan bahwa perjalanan Rasulullah itu, orang yang berdasarkan rasionya saja mengungkapkan bahwa itu mimpi, mustahil pada akal bisa menembus langit, ya 7 lapis langit. Pada akal mereka tidak menerimanya. Kalau orang disandarkan dengan akalnya saja. Tetapi khitab, ungkapan lapas kalam Allah di dalam surah Al-Isra ayat 1 disandarkan dengan tasbih. Disandarkan dengan tasbih, subhanalladzi maha suci, zat yang memperjalankan
Artinya maha suci, zat itu maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Asra bi abdi, yang memperjalankan hambanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, itu jasmani rohani. Lailam, pada malam itu, minal masjidil haram, dari masjidil haram, dari rumah Hani. Di mana di rumah Hani itu Rasulullah dibangun oleh 4 para malaikat. Maka Jibril membangunnya dengan menyentuh kakinya, betisnya Rasulullah. Kemudian dibimbing di antara Ka'bah dengan pergi Zam-Zam. Kemudian Rasulullah dibaringkan, kemudian dioperasi, dibelah dadanya atas izin Allah, non medis, tanpa alat-alat medis, dengan kekuasaan Allah. Setelah itu diletakkan lautan hikmah, lautan kesabaran, lautan ilmu, lautan keyakinan, ada 7 macam yang diletakkan di dalam dadanya Rasulullah, sehingga luaslah pemandangan Rasulullah dengan suhudul wahdah bil kasroh, dengan menyaksikan yang satu kepada jagat raya ini merupakan ciptaan-ciptaan Allah. Setelah itu diberangkatkan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Logikanya diterima dari perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, logikanya diterima. Kalau perjalanan itu diperhitungkan dalam waktu sekian bulan, kalau berjalan berdasarkan jalan kecepatan unta. Tapi ini kecepatan al-barqi, kecepatan cahaya. Barak itu kilat cahaya. Neil Armstrong saja, ya, dalam rumusnya itu kecepatan cahaya, jarak dibagi waktu, kecepatan adalah nihilo, tidak dapat terhingga. Nah, jadi logikanya mereka tidak menerima, maka mereka katakan bahwa itu mimpi. Banyak di kitab-kitab Sirajuddin Abbas itu penentangan para orang yang rasionya saja, berdasarkan akalnya saja, profesor. Tetapi bagi orang-orang yang hatinya, keyakinannya, keimanannya kepada Allah, yang mengerti landasannya itu Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 tadi, Subhana maha suci Allah, mentasdikkan, membenarkan ittisal, pertaliannya itu menyatakan kalimah solbiyah. Apa makna solbiyah kemarin? Paman Razak, Paman Ishak, solbiyah. Apa solbiyah? Arti solbiyah? Rel, solbiyah rel. Sifat yang menolak yang tidak patut, yang tidak wajar bagi kekuasaan Allah. Menjaga. Siapa yang menjaga? Solbiyah itu kita yang menjaga agar jangan kita mengingkari kebesaran Allah. Dengan kita mengingkari kebesaran Allah, maka sudah dinyatakan tasbihnya maha suci Allah. Dengan kebesaran keagungan Allah, Allah menjaga agar kita jangan salah pemahaman.
bahwa kita yakini dengan kekuasaan Allah, Allah perjalankan Rasulullah Muhammad bin Abdullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka kenapa awal daripada ayat itu disandarkan dengan tasbih subhana? Maka subhana itulah ungkapannya itu dalam ilmu tauhid, yaitu Allah dengan sifat solbiahnya agar kita jangan berprasangka tidak percaya kekuasaan Allah. Nah, itulah maksud ittisal, dihubungkan kepada Allah. Setiap hati yang ada hubungannya kepada Allah. Nah, jadi orang yang memahami subhana tadi adalah orang yang hatinya ada hubungannya kepada Allah, adalah hati yang dilimpahi dengan nur Muhammad. Nah, orang ini kita yakin peristiwa yang terjadi itu karena hati kita terpancarlah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dapat mencapai puncak keindahan dan kebahagiaan. Keindahan hanya dapat dirasakan oleh hati nurani, artinya menerima secara akal kita, menerima secara keyakinan iman kita, menerima benar-benar zahir dan batin kita. Ayat Al-Isra ayat pertama ini menyatakan kebenaran kebesaran Allah. Dirasakan oleh hati nurani kita. Hati tidaklah mengalami mati karena kematian tubuh. Maksudnya hati kita beku. Hati kita adanya cermin kebenaran, tembus menyaksikan peristiwa terjadi, seperti peristiwa banjir besar yang terjadi di Indonesia saat sekarang ini. Kalau kita sandarkan kepada surah Ar-Rum, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum agar kita kembali mentauhidkan Allah. Maka kata Allah perlihatkan di hadapan kita ini yang terjadi atas ulah-ulah perbuatan manusia sendiri. Ini yang terjadi atas kedustaan, atas keingkaran perbuatan mereka sendiri berjalan di muka bumi ini. Siru fil ardi. Perhatikan, lihatlah apa yang terjadi pada perjalanan hidup mereka. Banjir besar. Apa sebabnya? Maka kembali surah Ar-Rum lagi, maka kembalikan jiwa kita kepada kebesaran Allah, ya ini agar kita terpancar nur Muhammad dalam diri kita untuk mengagungkan kebesaran, kembali mentauhidkan Allah. Siapa yang membimbing? Siapa yang membimbing hati kita, lisan tubuh kita, akal kita? Yang membimbing adalah hati. Hati itu mursyid itu nur Muhammad. Siapa zahir? Lisan kita adalah tubuh. Tubuh siapa? Tubuh lembaga ada. Akal kita bagaimana? Allah anugerahkan untuk suhud, untuk menyaksikan syahadah. Suhud atau syahadah, menyaksikan dari hati dan lisan kita, menyaksikan semua
gejala semua yang terjadi ini harus kita benarkan dengan akal yang mendapat hidayah Allah. Itulah hati nurani. Hati tidaklah mengalami mati. Kalau mati kita ada mati tubuh, karena mati tubuh itu nama mati tobi'i. Ada orang mati hissi. Kalau mati tobi'i mangkang, dipanggil dia nyawat lagi. Ada mata tapi dia berfungsi, ada telinga tapi dia mendengar, ada tangan dan tidak bergerak. Itu mati tobi'i, kematian tubuh. Tetapi ada yang kematian hissi. Apa kematian hissi? Ada mata tidak bisa melihat, ada pendengaran tuli karena hatinya tertutup hidayah Allah. Seperti lebih jelek daripada hewan berjalan di muka bumi ini. Maka manusia kita, sebelum kita ini diamanahkan oleh Allah memegang menjadi khalifah ini, sebelum kita dimintalah anasir, 4 anasir, air, api, tanah, angin, diminta gunung, matahari dan sebagainya. Makhluk selain manusia ditawarkan oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi. Jadi pengelola, pemakmur bumi. Tetapi selain manusia tadi yang tidak menolak adalah kita manusia. Maka sebodoh-bodohnya kehidupan makhluk Allah itu adalah manusia. Jadi kita jadi khalifah itu berat sebenarnya. Berat. Ada khalifah i'tiqadi, ada khalifah majasi, ada khalifah maknawi. Apa khalifah i'tiqadi? Semua kita i'tiqadi khusus, ya, khusus. Semua kita adalah pemimpin kepada diri kita sendiri. Maka hati yang mengalami mati oleh karena kematian tubuh sehingga tidak dapat mengambil iktibar, bahkan dengan mayit badan, dengan mati badan, maka cahaya hati lebih terang dan lebih tajam hingga segala yang gaib pun dapat dilihat oleh mata hati. Nah, maksudnya kalau kata Abu Bakar As-Siddiq, kita ini adalah bangkai berjalan. Apa arti bangkai berjalan? Bangkai berjalan itu maksudnya tubuh kita tidak memikirkan kehidupan dunia ini, hanya kehidupan dunia ini untuk sementara saja. Kebutuhan batiniah. Kalau bahasa Koa, orang yang qanaah, orang yang merasa cukup untuk jasmaninya, maka dia selalu menghidupkan ruhaninya. Dunia ini hanyalah sebentar, sedangkan hakikinya kehidupan akhirat yang lebih diutamakan. Maksudnya
mutu qabla mutu, mati diri kita sebelum kita mati. Bagaimana cara mematikan? Kehidupan uzlah lah, zuhud lah. Zuhud menjauhi kecintaan-kecintaan yang berlebihan kepada dunia. Hendak kita dunia ini agar kita dapat menanam kebaikan untuk menuju ladang akhirat. Ingin dunia ini dengan tujuannya sebagai ladang akhirat. Nah, itu makna dengan mati badan maka cahaya hati lebih terang dan lebih tajam, hingga segala yang gaib pun dapat dilihat oleh mata hati. Maksudnya secara zahirnya dia selalu menghidupkan rohaninya, jiwanya dihidupkan dengan zikir-zikir menyebut asma Allah. Maksudnya walaupun zahir kita tidak dapat melihat sekeliling alam ini, sekitar kita, tetapi cahaya hidayat di jiwa kita semakin terang asal melihat wajah Allah tidak berpaling menuju hakikat Allah ada Al-Khaliq. Nah, seperti peristiwa aku katakan tadi. Kenapa surat Ar-Rum ayat 41, 42, 43 tadi menjelaskan kepada kita menyaksikan peristiwa-peristiwa banjir besar ini. Secara zahirnya empat anasir alam ini tidak bersahabat dengan kita. Karena ulah apa? Ulah perbuatan kita manusia. Kita hanya melihat sekeliling alam ini, tetapi dengan jiwa yang terang disebabkan kita jauh dari kebenaran akidah tauhid. Maka kata Allah, liyuziquhum ba'dallazi amilu. Maka untuk itu, kata Allah, untuk itu, yuziko zuk, rasakan olehmu, rasakan oleh mereka akibat ulah-ulah perbuatan mereka, penderitaan yang dialami oleh seluruh manusia saat sekarang ini, oleh semua amil atas perbuatan mereka sendiri. Perbuatan mereka apa? Yang sama-sama kelihatan. Banjir bandang menyaksikan beraneka ragam kayu-kayu gelongan yang diseret air, ini menyaksikan ulah perbuatan manusia. Allah perlihatkan keburukan perbuatan tersebut. Nah, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada kebenaran dalam memakmurkan bumi Allah. Artinya ada hakikatnya mereka menyaksikan Al-Khaliq, penciptaan langit dan bumi, penciptaan alam semesta ini harus dimakmurkan. Bumi Allah ini bukan dirusak. Intinya, yang terakhir, yang keempat, apabila kita perhatikan akan kitab suci Al-Quran, di sana akan terdapat ayat yang menyebutkan tentang nasib manusia. Yang baru tadi aku jelaskan, Ar-Rum ayat 40 tadi. Ada kalanya manusia nasibnya sebagai binatang. Itulah manusia yang bertelinga tak mendengar yang baik, bermata tak melihat yang baik, berhati tetapi hatinya beku, tak dapat memandang iktibar dan kebesaran Allah. Mereka itulah dikatakan Allah
bagai binatang, bahkan lebih jahat daripada binatang. Nah, kalau orang yang tertutup mata hatinya, kalau bahasa kitanya tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah, tidak berintak lah. Nah, ini orang-orang yang kalau kita perhatikan kitab suci Al-Quran banyak Allah tunjukkan. Tapi sebaliknya, apabila ada pula manusia sebagai khalifah Allah, selaku perwakilan Allah hidupnya, selalu dikasihi Allah karena ia mempertahankan hujjah Allah, menjadi manusia yang menerima tajalli Allah, hatinya selalu menerima bayangan asma Allah. Manusia seperti ini adalah manusia yang berderajat, yang berpangkat di sisi Allah dan berkelebihan terhadap makhluk yang lain, seperti firman Allah. Nah, ini menjelaskan kepada kita sebaliknya, orang yang di dalam Al-Quran itu apabila dia menjadi khalifah yang hakiki, ya, khalifah i'tiqadi, khalifah yang berjalan di muka bumi ini untuk memakmurkan bumi Allah, maka derajatnya sangatlah tinggi. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Apa dalam surah Al-An'am 165 tadi menyatakan, wa huwal ladzi, dialah Allah, ja'alakum, telah menciptakan khalaif. Khalaif itu penguasa-penguasa, khalaif itu khalifah-khalifah, pemimpin-pemimpin ardi di bumi ini. Allah jadikan pemimpin di bumi. Ada pemimpin yang majasi, aku katakan tadi, ada pemimpin maknawi, ada pemimpin i'tiqadi. Maka semuanya ini harus, surah Al-Hud ayat 61, sebagai pemakmur bumi Allah. Bagaimana memakmurkan bumi Allah? Hidupkan rohani kita dengan ittisalnya, mempertalikan kita kepada Allah. Warafa, dan diangkatlah sebagian kepada sebagian yang lain derajat-derajat yang tinggi. Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat. Jadi kalau khalifah yang baik, yang benar itu derajatnya mulia, tidak membuat kerusakan di bumi. Liyabluwakum, ini ujian Allah, fima, atau apa yang Allah berikan kepada kita. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu itu sari'ul iqab, sangat cepatlah siksaannya. Wa innahu laghafur, maka sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, kita menyaksikan sangat cepat peringatan-peringatan Allah, banjir bandang dimanapun, sehingga merusak, menghancurkan rumah, kebinasaan yang terjadi, kesusahan yang dialami. Baik ada orang baik kena, orang buruk, orang jahat pun kena. Ini peringatan Allah. Disebabkan apa? Ada khalaif yang bertanggung jawab dan ada khalaif yang tidak bertanggung jawab. Khalaif, pemimpin yang bertanggung jawab, yang benar-benar memelihara peristiwa yang terjadi saat sekarang. Tapi ada yang tidak bertanggung jawab, inilah yang terjadi. Yang mengalaminya adalah masyarakat. Demikianlah poin yang kita jelaskan. Wallahu a'lam, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sampai di sini dulu. Siapa nak bertanya silahkan. Bebas pertanyaannya. Ya. Paman Ishak nak bertanya. Silakan. Tamalis. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Tadi kan disinggung surat dengan istilah yang terjadi saat ini. Dikatakan bahwa setelah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan, dan ada kalian sebagian dari kalian merasakannya, dan kembalilah kepada Allah. Apa keterkaitannya dengan surat Yasin ayat 19 yang mengatakan kita itu maha yang seperti Allah. Apa kaitannya Quran surah Ar-Rum ayat 41 dengan Yasin 19? Kita buka dulu surah Yasin. Yasin 19, so? Qalu ta'irukum ma'akum in zukkirtum bal antum qaumun musrifun. Dikatakan bal antum, bahkan kalian semua kaum yang musrif, surub, kaum yang melampaui batas. Kenapa? Kholaib yang buruk tadi, tahu kholaib, penguasa-penguasa yang buruk tadi, sifatnya serakah gigi, sehingga tidak memikirkan kehidupan masyarakat lainnya. Apa yang terjadi? Ini yang kita saksikan. Ya, kalau di awal ayat qalu mereka berkata itu ta'irukum ma'akum, kemalangan kamu itu ya, adalah dikarenakan ma'akum, bersama kamu sendiri. Penduduk Aceh, penduduk Sumut yang hidupnya sederhana mengalami peristiwa yang terjadi. Karena di dalam lingkungan itu mereka kenapa? Karena dampaknya. Oleh siapa? Oleh kholaib, pemimpin-pemimpin yang yang serakah tadi, yang buruk tadi. Maka Ar-Rum 41, maka Allah perlihatkan liyuziqahum ba'dal ladzi amilu, oleh keserakahan kalian ini yang terjadi. Jadi ayat Rum 41 dengan 19 Yasin menyatakan karena bal antum, bal itu menunjukkan bahkan ketegasan, akan tetapi, bal itu artinya menegaskan bahkan akan tetapi kalian semua antum kaum muslimun, kaum yang ketamakan, keserakan, kaum yang melampaui batas. Maksudnya akalnya yang ditimbulkan oleh kembali kepada 7 nafsu. Nafsu nafsu amaroh, nafsu keserakahan yang mereka miliki itu, sehingga liyuziqahum ba'dal ladzi amilu, maka rasakan oleh kalian atas ulah perbuatan kalian, la'allam, agar kalian kembali kepada Allah, timbullah nafsu lawamah. Sekarang nafsu lawamah, apa lawamah? Penyesalan. Kalau penyesalan, apa yang terjadi kalau terjadi? Seperti di Pulau Bangke terjadinya peristiwa terban nanti akibat pengorokan timah yang berlebih-lebihan di pantai, di laut-laut.
bangkit, di salat selalu bangkit, ikrok timahnya, terjadilah terban, penggusuran, penggeseran tanah. Kalau bahasa kita, tanah nguruk. Kalau tanah nguruk, air, tingkat air makin tinggi, daratan makin rendah. Akhirnya daratan tadi tenggelam, ditimpa oleh air, digenangi air. Ini yang bakal terjadi di Pulau Mangga. Itu pun liyuzikohum ba'dul ladzi amilu. Itu pun kaitannya pada ayat Yasin 19, yaitu qalu ta'irukum ma'akum. Apa? Ta'irukum ma'akum itu akan mereka alami secara bersama-sama di sekitar masyarakat. Itulah mengalami terjadinya pergeseran tanah, terban namanya. Nah, ini yang bakal terjadi. Wallahu a'lam. Paham kira-kira? Itu kaitannya. Jadi ada, kalau Aman ini bertanya, dalam ilmu tafsirnya itu usul fikihnya Al-Quran bimaksutul Quran. Al-Quran dimaksuratkan dengan Al-Quran, dihubungkan dengan Al-Quran. Jadi kaitannya Al-Quran dengan, nah itu tafsir namanya. Ya, kupasan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Ada kaitannya dengan ketauhidan kita, yakni karena akal manusia yang pintar tadi, tetapi hatinya tertutup, sehingga mereka lah yang membuatkan kerusakan alam, sehingga dampak yang terjadi kepada sebagian masyarakat yang lain mengalami proses kesusahan, banjir bandang yang menyusahkan masyarakat. Nah, ini yang terjadi. Oke, siapa nak bertanya lagi? Silakan. Paman Ishak nak bertanya? Dikembalikan Ar-Rum dengan surat Yasin 19 kepada takluk, dihubungkan kepada suasana sifat. Ini kembali pada sifat kodrat iradat Allah, kekuasaan dan kehendak Allah, sehingga Allah perlihatkan kepada kita yakni sifat jalalnya, sifat kekuasaan kebesaran Allah. Melalui apa? Melalui 4 anasir yang memporak-poranda di saat sekarang ini. Nah, kita kaitkan Paman. Jadi dikaitkan surah tadi kembali ke tauhid, larinya kepada suasana sifat. Kata kalau belajar sifat 20, belajar ilmu takluk sifat. Ditaklukkan sifat, dihubungkan. Takluk itu bukannya tunduk, tapi takluk dihubungkan dengan sifat kodrat irah, sifat yang memberi bekas deh peristiwa ini. Memberi bekas deh. Namanya takluk atsa, takluk yang memberi bekas agar di masa depannya kita manusia harus memahami dan mengerti, jangan merusak alam. Paham? Jadi itu kaitannya ya, dengan akal yang dapat hidayah Allah, memakmurkan bumi Allah, dihubungkan kepada sifat, suasana sifat dengan alam semesta ini, dihubungkan takluknya, maka berlakulah sifat jalal kebesaran Allah. Allah perlihatkan kepada kita agar kita kembali fastaqim wajhaka lid-din, kembali menegakkan kebenaran agama. Dengan apa? Karena hati manusia kembali mentauhidkan Allah, karena perintah Allah kepada 4 anasir agar tunduk
kepada Allah melalui nur sifat Muhammad. Peristiwa awal kejadian alam, 4 anasir itu merasa kegagahan mereka melihat nur sifat Muhammad, maka kembali kepada Allah. Itu yang kita rangkaikan dalam ilmu tauhid. Wallahu a'lam. Ya, siapa nak bertanya lagi? Silakan. Ya, siapa nak bertanya lagi? Les, tanya Les. Waalaikumsalam. Yo, mana tamal Les deh? Ayo silakan tanya. Kalau Dede, kita cukupkan di sini dulu. Kita ambil kesimpulan pada materi akal yang mendapatkan hidayah Allah, akal yang mendapatkan hidayah Allah. Setiap manusia mendapatkan hidayah Allah, dan orang itu memakmurkan bumi Allah, maka dia adzlah penguasa, pemimpin atau khalifah i'tiqadi. Khalifah yang sebenarnya, yang memakmurkan bumi Allah, yang akan diminta pertanggungjawaban dunia akhirat yang pertama. Kedua, akal yang diterangi dengan cahaya hidayah Allah dapat menittisolkan, mempertalikan, menghubungkan fenomena alam, peristiwa alam, gejala alam yang terjadi saat sekarang ini diambil kesimpulannya adalah sebagai peringatan Allah kepada kita. Yang ketiga, bagi orang yang tertutup mata hatinya hanya berdasarkan akalnya saja, maka kehidupannya musrifin, orang yang berlebih-lebihan, lebay, keliwat batas segi, banyak timbul keserakahan dan kenamakan, sehingga dampaknya kepada orang-orang lain yang mengalami peristiwa yang sama. Inilah suatu pelajaran tauhid kita yang mengarahkan itu menghidupkan rohani kita agar terpancarnya cahaya ketauhidan, cahaya keimanan kita terpancar di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Siapa ngepel? Dia orang ngepel.